Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang geografi kehidupan di bumi dan manusia sebagai salah satu makhluk penghuninya. Geografi kehidupan di bumi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua faktor sejarah, yang ketiga faktor hambatan penyebaran. Juga kita akan membicarakan geografi tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Jadi bervariasinya makhluk hidup di muka bumi ini diantaranya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang yaitu sesuatu yang sangat menentukan adanya perbedaan-perbedaan jenis-jenis makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat di permukaan bumi. Nah, dari faktor itu kemudian ada pembagian ya faktor lingkungan itu, yaitu faktor lingkungan abiotik, terdiri dari tanah, air, dan iklim di suatu tempat. Iklim itu hakikatnya terdiri dari temperatur dan curah hujan. Sedangkan temperatur terutama tergantung dari banyaknya sinar matahari yang diterima. Nah, selain faktor abiotik, ada juga lingkungan biotik yang juga sangat besar pengaruhnya. Contoh, suatu binatang tertentu memerlukan tumbuhan tertentu untuk hidupnya, sedangkan tumbuhan itu memerlukan kondisi lingkungan abiotik tertentu untuk bisa hidup. Jadi lingkungan dengan kondisi tertentu menentukan jenis tumbuhan maupun hewan yang mau hidup di tempat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang paling mudah kita bandingkan seperti kondisi di Indonesia dengan kondisi di Arab Saudi. Di Indonesia itu temperaturnya mendukung untuk tumbuhan, kemudian iklimnya juga sangat ramah, sehingga dengan keadaan faktor abiotik yang seperti itu, ya, curah hujan yang tinggi, kemudian air yang banyak, sinar matahari yang datang terus, menyebabkan tanahnya subur, ya. Kemudian karena tanahnya subur, berbagai tumbuhan banyak sekali di Indonesia ini. Nah, karena ada banyak tumbuhan berarti banyak tersedia makanan. Maka jenis hewan di Indonesia itu sangat banyak variasinya. Nah, itu keadaan lingkungan di Indonesia. Kalau di Arab Saudi misalkannya, faktor abiotiknya itu selain gersang, air yang susah didapat, panas dan sebagainya, menyebabkan tanahnya itu tandus, sehingga tumbuhan yang ada di sana pun terbatas. Karena tumbuhan yang ada terbatas, maka binatang yang ada pun terbatas karena persediaan makanannya terbatas. Jadi jumlahnya itu variasinya terbatas. Nah, kalau di Indonesia misalkan ada pohon pisang. Pohon pisang itu dari bawah, dari akar sampai ke atas mengandung air semua. Kenapa? Karena tersedia banyak air. Nah, kalau di Arab Saudi tidak ada pohon pisang karena di sana itu panas. Di sana adanya pohon korma. Ya, pohon korma itu tahan dengan sedikit air. Nah, kalau pohon pisang dibawa ke Arab Saudi, tentu saja dia tidak akan hidup, ya. Nah, itulah kira-kira. Kemudian binatang yang ada pun sesuai dengan lingkungannya. Misalkan di daerah kutub itu binatangnya ada beruangnya itu berwarna putih, ya. Karena kalau dia berwarna hitam seperti di Indonesia akan susah cari makanan dia. Begitu kelihatan dari jauh, maka penguin, ikan-ikan akan lari dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan abiotik dan biotik. Nah, dengan ini kita memahami mengapa misalkan di Jepang itu ada
sakura. Nah, di Indonesia tidak ada sakura dan sebagainya, itu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga. Yang selanjutnya yang mempengaruhi geografi kehidupan di bumi adalah faktor sejarah. Sejarah di sini adalah maksudnya sejarah geologi ya. Sebagaimana diketahui 200 juta tahun yang lalu ada satu benua, kemudian mulai retak dan bergeser menjadi 5 benua. Ini berlangsung sekira selama 135 juta tahun dari zaman Mesozoikum sampai awal Kenozoikum. Nah, pergeseran itu membawa serta makhluk hidup di atasnya ya. Jadi ikut juga makhluk hidupnya itu mengalami perubahan lingkungan hidup. Misalkan iklimnya berbeda. Nah, yang tahan terhadap kondisi akan tetap survive, sedangkan yang tidak akan musnah atau menyesuaikan diri begitu. Nah, jadi misalkan dahulu ini bumi katakanlah masih satu benua, di satu titik ada gajah. Nah, gajah itu misalkan baru sempat berjalan-jalan ke beberapa titik, ternyata buminya itu retak dan bergeser. Maka kita akan menemukan gajah itu ada di beberapa tempat, tapi ada di tempat yang lain yang tidak ada gajahnya. Nah, misalkan di Indonesia saja, di Sumatera ada gajah, di Jawa ada gajah, tetapi di Sulawesi, di Papua tidak ada gajah. Nah, itu mungkin waktu itu gajah belum sempat jalan-jalan ke daerah yang sekarang itu menjadi Sulawesi atau Papua karena keburu retak. Itu diantaranya faktor sejarah. Faktor sejarah juga menerangkan mengapa misalkan di Papua itu ada kanguru ya, di Australia ada kanguru juga. Nah, ini kanguru itu ternyata ada di Papua dan ada di Australia karena dahulunya Papua dengan Australia itu adalah satu daratan yang bersatu atau nyambung ya. Nah, kemudian terjadilah peretakan. Maka itu menjelaskan kepada kita mengapa kanguru itu ada di tempat-tempat seperti itu. Yang selanjutnya, geografi kehidupan di bumi itu dipengaruhi oleh faktor hambatan penyebaran. Nah, sebagaimana kita tahu makhluk hidup itu kan berkembang biak. Karena berkembang biak menjadi banyak, maka mereka cenderung menempati daerah baru atau menyebar. Namun di dalam penyebarannya itu kerap mengalami hambatan. Nah, hambatannya itu bagi makhluk yang ada di daratan, lautan itu menjadi hambatan, disebut sea barrier ya. Jadi kenapa tadi tidak ada gajah di Papua? Karena terhalang oleh laut. Mau berenang terlalu jauh, nah, maka terhalang oleh laut, jadi tidak ada gajah di Papua. Kemudian bagi makhluk yang ada di air, ya, maka daratan itu menjadi hambatan, disebut dengan land barrier. Nah, ikan itu walaupun laut itu nyambung, tetapi tidak semua jenis ikan ada di setiap laut. Karena ada pulau-pulau atau benua yang menghalangi ikan itu untuk berenang terlalu jauh. Nah, yang selanjutnya yang menjadi faktor hambatan penyebaran selain sea barrier dan land barrier juga ada daratan yang sempit. Ya. Misalkan di Amerika Utara dan Amerika Selatan itu ada daratan sempit. Yaitu daerah Costa Rica ya. Negara Costa Rica itu menjadi filter bagi makhluk daratan Amerika dan selatan. Jadi nanti dalam geografi hewan akan terlihat perbedaan antara hewan di Amerika Utara dan di Amerika Selatan. Di antaranya karena adanya filter atau hambatan daerah yang sempit di Costa Rica. Kemudian Selat Panama menjadi filter makhluk di Samudra Atlantik dan Pasifik. Sebaliknya kepulauan. Nah, ada juga kepulauan justru menjadi jembatan penyebaran antara Eurasia dan Australia. Nah, saudara sekalian, itu beberapa faktor yang berkaitan dengan geografi kehidupan di bumi. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat geografi tumbuhannya. Sebagaimana kita ketahui, tumbuhan itu adalah
berperan penting karena ia titik awal dari rantai kehidupan. Tumbuhan sangat peka terhadap keadaan lingkungan fisik. Oleh karena itu mudah diamati ya, adanya perbedaan jenis tumbuhan pada daerah dengan iklim yang berbeda. Dan sebaliknya ada persamaan tumbuhan pada daerah dengan iklim yang sama pula. Nah, tumbuhan itu karena tadi dipengaruhi oleh iklim, ya, dan bumi itu ternyata berdasarkan iklimnya itu kemudian orang membuat garis hayal yang disebut dengan garis lintang. Ya. Ternyata daerah antara 23 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan, ya, sebagaimana dilihat di gambar bahwa ada garis-garis itu sebenarnya tidak ada kenyataannya, tapi garis hayalan yang menjadi gambaran bagaimana iklim di satu tempat itu. Nah, 23 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan ini adalah sepanjang khatulistiwa, termasuk kita Indonesia di dalamnya, ya. Itu disebut sebagai daerah tropik. Ya. Nah, daerah tropik ini ditandai dengan adanya hutan lebat dengan ciri khasnya yaitu satu, pohon besar dan tinggi. Kenapa pohonnya besar dan tinggi? Ya, masuk akal karena matahari datang terus. Kemudian air tersedia dengan banyak. Jadi karena banyaknya menutrisi, kemudian matahari juga sebagai bantuan untuk proses fotosintesis, maka pohonnya besar dan tinggi. Yang selanjutnya pada pohon itu terdapat banyak tumbuhan epifit, ya, yaitu tumbuhan yang menempel pada dahan dan ranting. Yang selanjutnya ciri dari tumbuhan trofit yaitu banyak pohon merambat ke pohon lain, misalnya rotan. Jadi rotan itu hanya ada di daerah tropik, ya, di daerah khatulistiwa. Di daerah lain tidak ada. Misalkan di Jepang itu tidak ada rotan. Kemudian di bawah pohon besar masih terdapat pohon yang agak rendah. Dan di bawahnya lagi masih ada semak belukar. Jadi di bawah pohon ada lagi pohon-pohon yang lebih rendah. Bahkan di bawahnya itu semak belukar. Kenapa? Karena matahari sampai ke dasarnya itu, gitu. Nah, jadi sekali lagi adanya pohon yang seperti itu di daerah tropik karena adanya intensitas matahari yang cukup. Kemudian selanjutnya di antara 23 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, demikian juga sama ke bawahnya, ya, 23 derajat sampai 40 derajat lintang selatan. Nah, ini disebut daerah subtropik. Daerah iklim ini ditandai dengan hutan yang sangat lebat tetapi tanpa belukar, rotan dan epifit. Yang selanjutnya makin ke atas, ya, makin ke arah kutub yaitu 40 sampai 60 lintang utara, demikian juga sama ke bawah 40 sampai 60 derajat lintang selatan. Maka semakin jarang hutannya, kemudian digantikan dengan padang rumput, ya, savana yang sangat luas itu daerah daerah beriklim sedang, ya. Yang selanjutnya daerah beriklim dingin yaitu 60 sampai 80 derajat lintang utara, demikian juga lintang selatan 60 sampai 80 gitu, ya, lintang selatan dan juga lintang utara. Ini dihuni oleh padang taiga dan tundra. Taiga yaitu hutan cemara atau pinus dan pakis, sedangkan tundra adalah padang perdu dari paku yang pendek. Jadi jangan bayangkan hutannya seperti di hutan Manglayang, seperti di Bandung, ya, karena daerahnya itu iklim dingin. Kemudian ke atasnya lagi, yaitu daerah kutub 80 sampai 90 lintang utara, demikian juga di lintang selatannya sama. Tidak ada yang hidup pada daerah itu kecuali pada batasnya aja, yaitu di batasnya itu ada lumut, ya. Saudara-saudara sekalian,
ternyata tumbuhan dari pantai tropik ke puncak gunung bersalju. Ini di daerah Katulistiwa, yang di daerah tropik. Maaf. Tumbuhannya itu dari pantai ke puncak gunung bersalju itu mengikuti pola susunan seperti di garis lintang tadi gitu ya. Ini berdasarkan ketinggian ya. Nah, dari ketinggian 0 sampai 4.000 kaki itu tumbuhannya adalah tumbuhan tropis. Nah, kemudian dari 4.000 sampai 8.000 kaki tumbuhannya tumbuhan subtropis. Maka kalau orang naik ke gunung ya, nanti di daerah tertentu hutannya itu berubah ya menjadi subtropis, ada yang berubah menjadi hutan cemara dan seterusnya. Kemudian 8.000 sampai 12.000 kaki maka tumbuhannya itu tumbuhan iklim sedang. Jadi ada padang rumputnya juga di atas gunung itu. Nah, 12.000 sampai 16.000 kaki maka tumbuhannya itu seperti tumbuhan di iklim dingin. Sebagaimana kita tahu di Indonesia itu ada pegunungan Jayawijaya ya, yang mengandung salju. Nah, di pegunungan itu ada saljunya, tadi ada lumutnya juga ya. Kemudian kita akan membahas geografi hewan ya. Geografi hewan itu sebagaimana dilihat di peta, itu sudah ada pembagian geografi hewan ya, berdasarkan kesamaan jenis, tadi dipengaruhi juga oleh iklim ya. Maka ada pembagian daerah paleartik ya. Yang pertama yaitu daerah Eropa dan Asia Utara. Di daerah paleartik ini ada hewannya itu yang khasnya seperti kucing kutub ya, rusa Rhin, kambing, kemudian ada hedgehog atau landak, bison, dan keledai liar. Kenapa ada kucing kutub? Karena seperti di Eropa Utara itu sudah berbatasan ke atasnya itu dengan daerah dingin ya. Kemudian yang kedua adalah daerah Etiopian. Ini meliputi Afrika dan Semenanjung Arab. Nah, hewannya yaitu gajah Afrika ya. Kita tahu gajah Afrika itu lebih besar daripada gajah yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena hutan padang rumputnya sangat luas, untuk makanan tersedia lebih banyak ya. Kemudian ada badak bercula 2, ada kuda Nil, ada gorila, simpanse, berbagai mamalia yang hidup di padang rumput ya, seperti zebra, jerapah, singa, dan jenis-jenis harimau. Yang selanjutnya daerah yang ketiga yaitu daerah oriental, meliputi Asia Selatan dan Indonesia. Hewannya yaitu ada hewan beruang. Nah, sebagaimana tadi disebutkan, beruang di Indonesia itu berwarna coklat atau hitam. Kenapa coklat atau hitam? Karena kalau dia kan ada di hutan, jadi dia bisa bersembunyi di balik pohon atau bahkan naik pohon. Jadi dia masih mendapatkan makanan walaupun warnanya itu hitam ya. Bayangkan kalau beruang yang di kutub berwarna hitam, maka dia akan sulit mendapatkan makanan dan juga mungkin akan kegerahan ya. Karena warna hitam itu menyerap sinar ya. Kemudian ada banteng, ada badak bercula 1, ada orangutan. Nah, orangutan itu terutama khas di Indonesia. Ada tapir. Ya, tapir di Sulawesi seperti sapi tapi moncongnya panjang. Kemudian ada gajah, ada kera, dan harimau. Yang selanjutnya daerah Australia ya, di bawah Indonesia itu meliputi Australia dan sekitarnya. Hewannya adalah binatang berkantung seperti kanguru. Nah, dalam hal ini Papua itu termasuk kepada Australian dalam zona binatang ya. Kemudian ada platypus, ada wallaby, dan kuskus, beberapa jenis burung khas region Australia antara lain cendrawasih, kasuari, burung emu, dan kakatua. Yang selanjutnya yaitu daerah Nearctic
yaitu daerah Amerika Utara dan Greenland. Hewannya yaitu ada karibau, musk ox, porcupine, ada kucing gunung, kijang, bison, dan beberapa jenis kura-kura, ular berbisa, dan kalkun liar. Yang terakhir yaitu daerah neotropikal atau Amerika Selatan dan Tengah. Hewannya seperti ada ikan piranha, itu yang khas dari daerah Amerika Selatan ya. Ada belut listrik dan ilama, yaitu sejenis unta ya, tapi lebih kecil. Ada sloth, king kojo, kapibara, dan pemakan semut. Nah, di dalam materi geografi kehidupan juga ada membicarakan tentang sejarah perkembangan manusia. Ini terutama tinjauannya dari tinjauan kaum evolusionis materialistis ya. Karena mereka kan mempercayai manusia itu adalah hasil evolusi. Walaupun kita tidak sepakat, tetapi karena ini bagian daripada yang dibicarakan, kita akan sampaikan saja dan beberapa alasannya ya. Jadi manusia modern itu katanya ditandai misalnya dengan volume otak antara 1200 sampai 1500 cc. Darwin ya pada tahun 1871 menerbitkan buku. Di antara isi bukunya itu meyakini adanya hubungan kekerabatan antara manusia dengan primata, dengan memasukkan manusia atau Homo sapiens dalam ordo primata. Nah, tapi alasan Darwin mengapa mengemukakan itu karena katanya ada persamaan ciri-cirinya antara manusia dengan primata itu sebagai berikut. Yang pertama, mata frontal atau menghadap ke muka. Bayangkan dengan ayam atau dengan kuda, kan matanya di samping. Nah, manusia dengan orangutan kan lebih sama. Kemudian ibu jari pada tangkai depan dapat digerakkan ke segala jurusan. Ini seperti ini, jari di kaki juga bisa digerakkan. Bandingkan dengan kuda, misalkan yang kakinya tidak bisa digerakkan ke segala jurusan. Kemudian letak kelenjar susu di dada. Ya, ini ada di sebelah sini di dada. Kalau sapi kan ada di bawah, anjing ada di bawah. Nah, beberapa kemiripan itu kemudian disamakan antara manusia dengan primata. Yang terakhir kesamaannya itu yaitu bentuk rahim yang simplex, yaitu yang hanya punya satu ruangan. Tetapi saudara sekalian juga patut dikemukakan di sini adanya perbedaan manusia dan primata. Yang pertama, kaki manusia lebih panjang. Ya. Jadi kalau orangutan itu sama panjang antara kaki dengan tangan. Ya. Kemudian kaki manusia mempunyai lekukan lebih besar dengan ibu jari yang sebidang dengan jari-jari lainnya. Jadi ada lekukan di kaki itu yang seperti itu ya. Itu menyebabkan kita bisa berdiri dan bisa berlari, dan juga berdirinya itu tegap. Sedangkan orangutan atau simpanse dia tidak tahan berdiri lama, dan dia lebih cenderung menggunakan kakinya juga untuk berpegangannya. Kaki manusia sesuai untuk berjalan dan berlari, bukan untuk berpegangan pada pohon. Yang selanjutnya, otak primata relatif kecil, yaitu 350 sampai 450 cc, sedangkan otak manusia 1200 sampai 1500 cc. Tetapi tidak selalu ada hubungan besarnya volume otak ini dengan kecerdasannya. Yang selanjutnya, perbedaan yang manusia dengan primata yaitu muka manusia tegak lurus ya. Rahang tidak begitu menonjol. Ini jadi relatif lurus. Ada kalau monyet misalkan menonjol seperti ini. Kemudian hidung jelas ya, ada lebih mancung ya. Bibir jelas, labiumnya ini warna seperti merahnya itu, dan mempunyai selaput lendir. Yang selanjutnya, kepala manusia terletak pada tulang belakang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia untuk dapat melihat ke depan. Kemudian simpanse dan gorila diduga punya kekerabatan erat dengan manusia. Ini makanya kemudian diduga kata mereka itu nenek moyangnya sama. Tetapi terdapat perbedaan pada susunan hemoglobin.
Saudara-saudara sekalian, hewan pertama dari ordo primata diperkirakan sudah ada sejak 75 juta tahun yang lalu, ya, umumnya hidup di pohon-pohon. Nah, kata kaum evolusionis itu, manusia yang menyimpang evolusinya sehingga menjadi suatu makhluk yang dapat hidup di atas tanah dan berjalan di atas kedua kakinya. Tangan digunakan untuk memegang dan mengatur apa yang diperlukannya. Semakin tinggi tingkat perkembangan hewan primata, makin tangkas hewan itu mempergunakan tangannya dan semakin besar volume otaknya. Evolusi primata dapat diikuti dari tingkatan yang paling primitif sampai manusia, yaitu famili Tupaidae, Lemuridae, Pongidae sampai Hominidae. Nah, itulah pendapat dari kaum evolusionis tentang bagaimana sejarah manusia. Nah, mereka mengandalkan pendapatnya itu terhadap penemuan fosil, ya. Nah, pada tahun ini penemuan fosil purba di dunia itu pada tahun 1856 mereka menemukan fosil yang kemudian dinamai manusia Neanderthal. Ini di Jerman. Pada tahun 1924 Raymond Dart menemukan fosil yang kemudian manusianya dinamai Australopithecus africanus. Juga ada Australopithecinae. Tahun 1887 ada orang yang namanya Eugene Dubois, ya, ini bahasa Prancis, tulisannya Dubois, menemukan manusia di daerah Jawa yang kemudian dinamai Pithecanthropus erectus. Ini ditemukan di daerah Trinil, Bengawan Solo, ya. Kenapa sebut Pithecanthropus erectus? Karena dia katanya sudah berdiri tegak. Pada tahun 1929, Davidson Black dan W.C. Pei menemukan fosil yang kemudian mereka menamai nama orangnya itu Sinanthropus pekinensis, ini di Peking. Kemudian ditemukan juga Homo heidelbergensis, Cro-Magnon atau Homo sapiens diluvialis, dan juga manusia sanidar di Timur Tengah. Nah, itulah beberapa sejarah. Kenapa harus dikemukakan di sini? Karena begini, saudara, kalau kita ingin mendukung atau menentang sesuatu itu harus kita mengetahui apa alasannya. Jadi apa kekuatannya, apa kelemahannya, kemudian kita baru masuk untuk mendukungnya atau membantahnya. Maka walaupun kita sudah mengetahui setiap makhluk itu langsung disempurnakan oleh Allah sempurna tanpa melalui evolusi, tapi pendapat-pendapat dari kaum evolusionis itu tidak apa-apa kita sampaikan untuk mengetahui alasannya. Nah, saudara sekalian, bagaimana sih faktor lingkungan hidup itu di dalam Al-Qur'annya, ayat informasi kauniyah? Ada beberapa faktor yang kita bisa pelajari, misalkan faktor lingkungannya. Tadi disebut faktor lingkungan itu faktor abiotik akan mempengaruhi faktor biotik. Di sini ada sebuah ayat yang berkaitan dengan keburukan babi bagi kesehatan, hewan babi bagi kesehatannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman yadurra ghaira baghi wala 'adi wala fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah dan seterusnya. Saudara sekalian, kenapa babi itu kemudian diharamkan? Nah, ini karena faktor abiotik mempengaruhi faktor biotik, ya. Jadi babi itu sering bermain-main dengan kotorannya, bahkan memakannya. Nah, kalau ayam itu mencari makanan dengan kakinya, ya, dikorek, kemudian kalau udah ketemu makanannya baru dipatuk. Tapi kalau babi langsung dengan mulutnya dia mencari makanannya itu, ya, mencari cacing, bahkan kotorannya sendiri terkadang dimakan. Karena sifat ini, ya, dan juga struktur biologisnya, ya,
Jadi babi itu menghasilkan kadar antibodi yang jauh lebih tinggi dibandingkan binatang lain. Ya, karena makanannya kan tadi kotor. Jadi antibodinya itu sangat tinggi. Ia juga menghasilkan hormon pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dari binatang lain dan manusia. Karena kadar tinggi antibodi dan hormon pertumbuhan tersebut kemudian disalurkan ya, dan terkumpul pada jaringan otot. Jadi masuk di daging-dagingnya. Ia juga mengandung kolesterol dan lipid dalam jumlah yang besar. Nah, berdasarkan penelitian secara ilmiah, maka kandungan antibodi, hormon pertumbuhan, kolesterol dan lipid yang tinggi pada babi itu merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan manusia. Akibatnya diantaranya yaitu obesitas. Di Jerman ya, masyarakat yang sangat banyak makan daging babinya itu orang-orang tumbuh dengan kegemukan yang berlebihan, obesitas, karena tadi faktor abiotiknya ya, babi makan kotoran ya, kemudian menyebabkan faktor biotik, si babinya itu tadi antibodinya sangat tinggi, kolesterolnya tinggi, lipidnya tinggi, kemudian dimakan lagi oleh manusia, itu berpengaruh biotik terhadap biotik lagi, maka menimbulkan obesitas. Nah, obesitas itu kemudian dampak lanjutannya yaitu deformasi fisik, ada perubahan pada fisik. Kemudian bahaya lain dari babi yaitu cacing trikina. Ya. Cacing ini jika masuk ke dalam tubuh ya, setelah dimakan itu, maka dia akhirnya akan hinggap di otot jantung dan menjadi ancaman yang mematikan. Kemudian pokoknya bagi tubuh manusia itu, babi itu memberikan dampak fisiologis yang tidak cocok dan menimbulkan penyakit. Saudara sekalian, jadi peternakan sebersih apapun, karena sifat babi dasarnya seperti itu, maka tetap aja tidak bisa dirubah ya, bentuk makanan dan sebagainya itu. Nah, apa yang sampai Al-Quran itu adalah 14 abad yang lalu ya. Belum ada alat-alat modern. Alat modern kemudian baru menemukan kolesterol tinggi dan sebagainya setelah ketemu laboratorium. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dan itu berarti faktor lingkungan mempengaruhi terhadap makhluk hidup itu diantaranya ada disentuh seperti itu. Contoh yang lain yaitu ada kebaikan madu yang dihasilkan lebah. Ya, lebah itu kan makan bunga, ya, kemudian menghasilkan madu. Nah, itu menjadi obat, menjadi syifa dan sebagainya. Itu dibahas di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 68 sampai 69. Kemudian kurma dan manfaatnya di dalam surat Maryam ayat 23 sampai ke-26. Kemudian ada kesempurnaan buah ara, yaitu buah tin dan buah zaitun di dalam surat tin ya, watini wa zaitun. Kemudian kebaikan ikan ya, sumber makanan yang bermanfaat di dalam surat Al-Maidah ayat 96, juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 61 sampai 63. Untuk selanjutnya untuk membaca bagaimana pengaruh kebaikan itu, Anda bisa melihat di buku Keajaiban Al-Quran dari Harun Yahya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah sekilas bahasan tentang geografi kehidupan di muka bumi dan sejarah manusia menurut kaum evolusionis ya. Sebab kalau menurut ilmuwan muslim dan Al-Quran, manusia itu langsung diciptakan sempurna oleh Allah, tidak mengalami evolusi. Tetapi kita sampaikan supaya mengetahui kelemahan dari pendapat mereka juga ya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.